Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang tafsir ayat-ayat ekonomi, dan dalam hal ini yang akan menjadi topik diskusi kita kali ini adalah tentang seputar permasalahan-permasalahan dalam ekonomi Islam. Kita melihat bahwa belakangan ini perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia itu berjalan dengan cukup pesat. Adanya perubahan atau penggabungan beberapa bank syariah di Indonesia menjadi Bank Syariah Indonesia saja, itu adalah sebuah kemajuan yang cukup penting ya. Kemudian kita juga melihat adanya gerakan-gerakan sipil, gerakan-gerakan masyarakat, bagaimana beralih dari ekonomi konvensional kepada ekonomi syariah, adanya gerakan-gerakan masyarakat syariah. Dan ini menjadi pertanda bahwa sistem ekonomi Islam di Indonesia sudah berjalan dengan cukup baik. Namun sejauh itu apakah masih ada persoalan-persoalan yang terdapat di dalam masyarakat kita, khususnya dalam sistem ekonomi Islam itu sendiri? Nah, sebetulnya kalau kita lihat bahwa dalam persoalan yang terdapat di sistem ekonomi Islam ini masih ada masalah yang perlu diselesaikan. Apakah nama syariah atau istilah syariah yang dilekatkan pada sebuah lembaga atau institusi itu hanya sekedar simbol atau sekedar nama, atau sejauh mana praktek dari sistem ekonomi Islam itu berjalan dengan menerapkan nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Nah, yang diinginkan tentu bagaimana dalam praktek ekonomi Islam itu tidak hanya sekedar nama, tetapi betul-betul nilai-nilai yang terdapat di dalam ajaran Islam terkait dengan sistem ekonomi itu diterapkan dengan sepenuhnya. Nah, kemudian juga penting untuk melihat dari aspek sejauh mana perubahan dalam sistem ekonomi masyarakat itu terjadi dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Artinya, masyarakat sendiri sudah merubah perilaku ekonominya sesuai dengan ajaran-ajaran atau tuntutan-tuntutan dalam Al-Quran dan Sunnah atau belum. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Bagaimana seharusnya umat ini, manusia ini berperilaku ekonomi dalam kehidupannya. Bagaimana seharusnya manusia itu menjalankan aktivitas ekonominya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk itu ada dua ayat yang terkait dengan persoalan ini. Yang pertama adalah Al-Quran, surat Ali Imran ayat yang ke-14 dan 15. Kemudian juga ada surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat ke-46. Dua ayat ini berbicara tentang perilaku umat, perilaku manusia dalam kaitannya dengan aktivitas ekonominya. Nah, pertama kita akan melihat bagaimana narasi Al-Quran tentang persoalan-persoalan yang terjadi di dalam ekonomi Islam itu. Yang pertama adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-14, di mana Allah di sana berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Zuina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harsi zalika mata'ul hayatid dunya wallahu inda husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Nah, kita akan mencoba menjelaskan poin-poin penting atau penekanan-penekanan yang terdapat di dalam ayat ini. Kata zuina linnasi, dihiasi bagi manusia, itu artinya sudah menjadi pakaian kita, sudah menjadi sifat kita, kecenderungan kita, bahwa apa yang menjadi kebiasaan kita itu hubbus syahawat. Kita ini cenderung kepada syahwat, ya, cenderung kepada syahwat. Syahwat ini dimaknai dengan kesenangan atau sesuatu yang kita inginkan, dan itu sudah menjadi fitrah kita, bahwa dalam kehidupan ini ada hal-hal yang kita senangi, ada hal-hal yang kita cenderung kepadanya sehingga kita bersikap berlebih-lebihan. Ya. Nah, padahal kalau kita lihat, keinginan itu tidak sama dengan kebutuhan, ya. Keinginan itu berbeda dengan kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan keinginan? Keinginan itu pasti banyak, dan belum tentu setiap keinginan itu adalah kebutuhan. Maka oleh karena itu kita harus membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Ya. Jadi kalau keinginan kalau tidak terpenuhi, dia tidak akan menjadi persoalan. Tetapi ketika kebutuhan kalau tidak terpenuhi, itu akan menjadi persoalan. Apa yang menjadi kebutuhan, misalnya makan 3 kali sehari, minum, pakaian yang digunakan untuk menutup aurat, kemudian rumah, kemudian kendaraan, ya, itu adalah kebutuhan. Kalau kita bekerja yang dalam proses pekerjaan kita itu membutuhkan kendaraan, maka kita butuh kendaraan. Ya, maka bersikaplah sewajarnya dalam memenuhi kebutuhan itu. Nah, sedangkan keinginan itu sesuatu yang melampaui kebutuhan, ya, yang kita sebetulnya tidak butuh. Nah, apa misalnya seseorang yang beli jam tangan dengan harga 50 juta atau 60 juta. Nah, ini adalah sesuatu yang jatuh kepada keinginan, dan keinginan ini adalah harapan yang terkadang itu bisa terwujud atau tidak, ya, itu keinginan. Nah, keinginan itu banyak, ya, keinginan itu banyak. Dia didorong oleh syahwat tadi. Nah, kita lanjutkan bahwa tadi dikatakan manusia itu dihiasi, diberikan keindahan kepadanya untuk cinta terhadap sesuatu yang dia inginkan, ya, untuk senang terhadap sesuatu yang dia inginkan. Nah, kita akan lanjutkan pada kalimat setelahnya, bahwa di antara dari keinginan-keinginan yang disenangi atau dicintai oleh manusia itu adalah di antaranya minan nisa'i. Jadi memang sudah menjadi sesuatu yang lumrah bagi seorang manusia, dalam hal ini laki-laki, yang cenderung pada wanita. Artinya laki-laki pasti menginginkan wanita yang sempurna dalam kehidupannya.
dalam harapannya, ya. Dan itu sudah menjadi fitrah, ya. Setiap laki-laki pasti cenderung pada wanita yang cantik, wanita yang sempurna, wanita yang dengan kriteria macam-macam lah. Dan sebetulnya juga begitu sebaliknya, perempuan juga begitu. Dia pasti mencintai atau menyukai ya laki-laki yang tampan, menyukai laki-laki yang bersih, laki-laki yang kuat, laki-laki yang kaya, laki-laki yang punya kekuasaan. Itu sudah menjadi sesuatu yang dikatakan hubbu syahwat bagi manusia, ya, baik laki-laki ataupun perempuan sama. Meskipun dalam ayat di sana dikatakan cuman kata annas, dan annas itu ada laki-laki, ada perempuan. Oleh karena itu baik laki-laki ataupun perempuan dia punya kecenderungan yang sama. Ya, laki-laki suka kepada perempuan dengan kriteria tertentu, perempuan juga begitu. Dia juga suka kepada laki-laki dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, kemudian kita lihat hubbus syahwat yang kedua di dalam redaksi ayat dikatakan adalah al-banin. Dan secara redaksional kata al-banin ini dia setara dengan an-nisa. Kenapa ada huruf waw di sana yang itu menggabungkan kata al-banin dan an-nisa? Hubbus syahwat minan nisa'i wal banin. Dia sejalan, anak dan istri adalah harta bagi seorang suami, dan sebaliknya suami dan anak adalah harta bagi seorang istri. Oleh karena dia harta, maka dia harus dijaga, dia harus dirawat, dan dia harus dicintai. Sehingga banyak orang dalam menjaga anaknya, dalam menjaga istrinya, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Seorang suami atau seorang orang tua dalam menyekolahkan anaknya, menjaga anaknya, itu mengambil pekerjaan-pekerjaan yang salah demi anaknya sekolah. Seorang ayah mati-matian untuk menyekolahkan anaknya yang terkadang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar dalam syariat Islam. Nah, apa sebabnya? Karena kecintaan mereka terhadap anaknya, terhadap istrinya. Nah, ini adalah bagian dari hubbus syahwat. Kemudian hubbus syahwat yang ketiga adalah wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Hubbus syahwat dalam pandangan manusia dari teks ayat ini adalah kecintaan pada harta benda yang bertumpuk-tumpuk, baik berupa emas ataupun perak. Artinya sudah menjadi habit ya, atau kebiasaan dalam pandangan manusia itu untuk menumpuk-numpuk emas, menyimpan emas dan perak. Dan dari sejak zaman dahulu sampai hari ini itu sudah menjadi tradisi. Kita lihat orang-orang tua kita itu mempunyai tradisi atau kebiasaan membeli emas, 5 emas, 10 emas, itu disimpan, ya. Kemudian dibeli perak dan disimpan, dijadikan perhiasan. Dan bahkan ada orang yang sampai menyimpan emas sampai 100 emas, 100 perak. Dan itu apakah salah atau tidak? Sebetulnya tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah, karena memang itu sudah menjadi kesenangan dalam kehidupan dunia ini. Nah, hanya saja ada batasan-batasannya. Nah, nanti
ya kita akan bicara tentang batasan-batasan sejauh mana kita boleh menikmati kesenangan-kesenangan duniawiyah ini. Kemudian kita lihat dalam realitas kehidupan bagaimana tradisi menyimpan emas ini nanti dia menjadi sebuah kesombongan. Ya, misalnya orang-orang yang menyimpan emas ini biasanya perempuan, ya, dia akan memakai perhiasan-perhiasan itu ketika ada perkumpulan-perkumpulan atau acara besar seperti pesta, pernikahan, dan lain-lain. Nah, orang akan berlomba-lomba memperlihatkan simpanan emasnya. Ada yang memakai gelang 7 buah, ada yang memakai cincin besar 5 buah ya, atau 3 buah. Pada hakikatnya mereka hanya ingin untuk mengaktualisasikan diri bahwa mereka ingin dilihat cantik menggunakan perhiasan seperti itu. Tetapi terkadang sikap-sikap yang seperti itu cenderung membuat rasa sombong, ya, bahwa saya punya emas banyak, saya punya emas besar-besar. Nah, tentu hal ini akan menjadi sebuah kesombongan dan orang akan berlomba-lomba menampakkan perhiasannya. Artinya mereka akan berlomba-lomba menyombongkan diri. Dan ini tentu juga merupakan perilaku yang tidak baik. Kemudian hubus syahwat yang selanjutnya yang dijadikan indah dalam pandangan manusia itu adalah wal khailil musawwamah. Apa itu al khailil al musawwamah? Yaitu al khailil musawwamah maksudnya adalah kuda pilihan secara redaksional, tetapi maknanya lebih luas sebetulnya. Tidak hanya kuda, tetapi dalam kehidupan ini banyak orang yang sangat menyenangi kucing, banyak orang yang sangat menyenangi anjing, yang sangat menyenangi burung misalnya, atau sangat menyukai akuarium dan ikan, sangat menyukai motor, sangat menyukai mobil, sangat menyukai game dan lain-lain. Itu adalah al-khailil musawwamah, ya. Dan apakah salah? Tentu saja tidak, karena itu memang sudah menjadi kesenangan duniawi yang dinikmati oleh manusia. Tapi tentu ada batasan-batasannya. Ada orang yang kecintaannya terhadap kuda itu sangat tinggi sehingga dia mau mengeluarkan uang untuk membeli, merawat, memelihara kudanya itu dengan ratusan juta, dengan puluhan juta dan lain-lain. Ada orang yang kecintaannya terhadap anjing misalnya sangat tinggi, sangat berlebihan, sehingga dia mau mengeluarkan uang berapapun untuk membeli sebuah anjing yang ia senangi. Begitu juga dengan kucing. Ada orang yang sangat mencintai kucing sehingga dia mau mengeluarkan uang berapapun untuk membeli, merawat, dan menjaga kucing tersebut. Padahal kalau kita lihat, alangkah baiknya uang yang sebanyak itu bisa dimanfaatkan kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Nah, ini yang menjadi persoalannya di sini, ya. Mencintai sesuatu itu boleh, tetapi tentu dalam kadar tertentu. Ketika dia sudah berlebih-lebihan, nah dia akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, makanya sesuatu yang berlebih-lebihan itu dia akan menjadi overdosis, ya. Dan dia akan merugikan terhadap seseorang yang berlebih-lebihan itu. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya mengatakan bahwa di antara hubus syahwat bagi manusia itu adalah al-an'am wal hars. Apa itu al-an'am? Adalah binatang ternak. Apa itu al-hars? Adalah perkebunan atau ladang. Jadi sudah menjadi lumrah atau umum dalam pandangan manusia itu
mereka sangat menginginkan, sangat mencintai untuk memiliki peternakan, untuk memiliki hewan ternak, untuk memiliki lahan perkebunan. Sehingga dalam realitas kehidupan kita melihat banyak orang yang punya binatang ternak puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Banyak orang di dunia ini yang punya lahan perkebunan sawitnya sangat luas, punya lahan karetnya sangat luas, dan itu adalah bentuk dari kesenangan-kesenangan duniawiah, ya. Dan itu adalah sesuatu yang wajar saja tentunya. Nah, hanya saja jangan sampai binatang ternak yang kita punya, lahan perkebunan yang sangat luas yang kita miliki, itu membuat kita lupa tentang semuanya akan kita tinggalkan, semuanya akan hancur, semuanya tidak akan abadi. Ya, jadi apa yang menjadi hubus syahwat dari awal tadi, baik itu pasangan, baik itu anak, baik itu harta benda, baik itu kekuasaan, baik itu benda atau binatang yang kita cintai, hewan ternak, lahan perkebunan, semuanya tidak akan abadi. Ya, dia sifatnya hanya sementara. Bisa jadi hari ini kita punya harta benda yang sangat banyak, tetapi besok 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, tidak ada jaminan semua itu masih kita miliki atau tidak. Karena pada prinsipnya semua itu adalah milik Allah. Dan apa yang menjadi milik Allah tentu akan kembali kepada Allah. Nah, kemudian apa sebetulnya yang menjadi kaitan dari ayat yang kita bahas ini dengan persoalan-persoalan ekonomi? Maka kita bisa simpulkan ada 3 hal pokok yang menjadi persoalan dalam ayat ini. Yang pertama, perilaku manusia yang materialisme. Kemudian apa yang dimaksud sesungguhnya dengan materialisme? Materi itu adalah sesuatu yang sifatnya kebendaan. Isme itu adalah paham. Jadi dalam pandangan materialisme akan melihat segala sesuatu itu dalam kehidupan ini didasari dengan alam kebendaan. Jadi orang-orang yang materialisme akan menilai, akan mengukur, akan melihat seseorang itu dari aspek kebendaan saja. Dan dia mengukur hidup ini adalah tentang materi. Sehingga orang-orang materialisme akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena bagi mereka hidup ini adalah tentang mengumpulkan harta. Dia akan memperluas lahan perkebunannya seluas-luasnya, karena bagi mereka hidup itu adalah kekayaan, hidup itu adalah kekuasaan. Nah, ini adalah paham yang terjadi di dalam kalangan umat Islam, dan itu dijelaskan, ditegaskan oleh ayat bahwa di antara manusia itu diberikan kesenangan kepada mereka, yang dijadikan indah kepada mereka kesenangan tentang materialisme, kesenangan untuk memupuk kekuasaan sebanyak-banyaknya, untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Itu adalah bahagian dari hubus syahwat, ya. Apa yang dinarasikan dalam Al-Quran, mulai dari hubus syahwat minan nisa'i wal banin, kemudian mengumpulkan emas dan perak secara bertumpuk-tumpuk, memiliki hewan ternak, hewan perhiasan, dan lahan perkebunan, itu adalah materialisme. Ketika seseorang hanya menganggap hidup ini tentang bagaimana mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, maka dia sudah terjebak dalam pemahaman atau pandangan materialisme.
Dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Mengapa? Karena dalam ajaran Islam, semua yang ada di dunia ini pada prinsipnya adalah milik Allah. Dan apa yang kita miliki hanyalah titipan. Dan titipan itu sifatnya sementara. Suatu saat dia akan kembali kepada si pemiliknya. Dan kemudian dalam Islam kita diajarkan bahwa tujuan hidup bukanlah materialisme. Tujuan kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan kita hidup adalah untuk menyembah kepada Allah, bukan untuk materialisme, bukan untuk menumpuk kekayaan dalam bentuk benda, dalam bentuk harta, dalam bentuk kekuasaan dan lain-lainnya. Karena dalam Islam kita juga meyakini bahwa kehidupan duniawiyah, kesenangan duniawiyah, kesenangan materialisme itu sifatnya sementara. Al akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu, kehidupan akhirat itu adalah sesuatu yang paling baik dan dia akan kekal, berbeda dengan materialisme atau kesenangan-kesenangan yang kita nikmati dalam kehidupan dunia ini. Lalu kemudian apa sifat atau perilaku yang bertentangan dengan sistem ajaran Islam, sistem ekonomi Islam dalam ayat yang kita bahas tadi adalah perilaku hedonisme. Ya, jadi ada materialisme, ada hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme ini adalah paham atau pandangan orang yang ingin senang-senang, ya. Pemahaman atau cara pandang yang ingin hidup dengan penuh kesenangan, sehingga dia menikmati semua materi yang ada, yang ia miliki, yang ia dapatkan. Ya, itu adalah orang-orang yang memiliki paham atau cara pandang hedonisme. Ya, orangnya disebut dengan hedon. Maka ketika ada orang yang dia sangat menikmati harta bendanya itu, sangat menyenangi harta bendanya itu, dan menikmati kekayaan-kekayaannya itu dengan berlebih-lebihan, maka dia sudah jatuh ke dalam sikap hedon. Apakah ini salah? Ya, dia adalah perilaku yang sangat salah. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam kita diberikan tuntutan untuk hidup lebih sederhana, hidup tidak berlebih-lebihan. Apa contoh orang yang hedon? Ya, kita lihat dalam perkembangan dunia entertain belakangan ini, sering kita disuguhkan seorang artis kemudian memperlihatkan bagaimana harta kekayaan yang ia miliki, kemudian dia punya banyak ratusan mobil, puluhan mobil. Perilaku seperti ini memperlihatkan sikap hedonisme, ya. Apalagi di tengah kondisi bangsa yang sangat terpuruk menghadapi kondisi pandemi. Di luar sana banyak orang-orang yang jangankan mendapatkan mobil, jangankan mendapatkan rumah, mendapatkan motor, mendapatkan perhiasan, untuk makan saja di luar sana banyak orang yang masih kesusahan. Nah, bayangkan di tengah kondisi orang yang banyak kesusahan, yang banyak tidak makan, yang tidak punya rumah, yang tidak punya kendaraan, ada orang-orang yang memperlihatkan kepada dunia tentang kekuasaannya, tentang kekayaannya, tentang hartanya, tentang rumahnya, tentang mobilnya, tentang motornya. Ini kan adalah sesuatu yang sifatnya hedonisme, ya. Dan itu akan melukai perasaan orang-orang yang di luar sana masih tidak berkecukupan. Nah, kemudian itu dijelaskan di dalam ayat, ya, bahwa di antara kecenderungan manusia itu adalah hedon. Ya, dia menikmati tentang harta yang dia miliki. Kemudian dia bersenang-senang dengan
binatang ternak yang dia miliki, dengan lahan yang dia miliki, sehingga kemudian dia lupa tentang sebetulnya ada hak orang lain di dalam harta yang dia miliki itu. Ya, ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim yang mesti diberikan kepada mereka. Coba Anda bayangkan bagaimana sekiranya kalau semua orang kaya di Indonesia ini itu memberikan separuh hartanya untuk memperdayakan fakir miskin. Nah, tentu keadilan sosial yang kita agung-agungkan itu, yang kita sebut-sebut itu, insya Allah akan bisa tercapai. Nah, kemudian perilaku yang ketiga yang juga menjadi persoalan dalam kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia, adalah konsumerisme. Jadi konsumerisme ini adalah perilaku konsumtif yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga dengan perilaku seperti ini, orang-orang akan membeli segala hal yang padahal itu bisa dibuat sendiri. Orang-orang akan membeli segala hal yang itu belum tentu menjadi kebutuhannya. Sehingga perilaku konsumtif inilah yang kemudian membuat daya produktivitas, kemudian jiwa kreativitas itu berkurang dan melemah ya. Sehingga kemudian kemajuan atau pemberdayaan ekonomi umat itu berjalan dengan lambat. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi umat ini, maka perilaku konsumtif ini harus dihilangkan ya. Dan kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 46 kita juga bisa melihat bahwa Allah masih bicara tentang konteks yang sama. Dikatakan bahwa harta dan anak-anak itu adalah perhiasan. Artinya kita memang dibolehkan untuk memiliki kekayaan. Sebab itu adalah sesuatu yang sifatnya duniawiyah yang boleh kita nikmati. Hanya saja sejauh mana kita bisa menikmati sesuatu yang sifatnya duniawiyah, tentu ada batasannya ya. Jangan sampai nanti kecintaan kita terhadap harta benda, terhadap anak istri, terhadap perkebunan, terhadap hewan ternak menjadikan kita orang-orang yang memiliki paham materialisme, memiliki cara pandang hedonisme dan berperilaku konsumtif. Nah, ini tentu tidak dikehendaki. Maka oleh karena itu mesti ada manajemen ya. Manajemen syariah itu mesti ada. Sehingga kemudian dalam sistem manajemen syariah itu harta yang kita miliki persentasenya harus dizakatkan ya. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki kelebihan harta, kelebihan kekayaan, kita harus memberikan sebahagian hak orang lain yang ada dalam kekayaan dan harta benda yang kita miliki itu. Pembahasan kita tentang materi hari ini bahwa di antara persoalan-persoalan mendasar dalam masalah ekonomi Islam itu adanya perilaku-perilaku dari kalangan umat Islam yang tidak sesuai dengan tuntutan dan ajaran Islam, yaitu hedonisme, materialisme, dan perilaku konsumtif. Ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam, sehingga kalau kita betul-betul ingin menerapkan dan berubah kepada sistem ekonomi syariah, ketiga bentuk pandangan ini, perilaku ini harus kita tinggalkan. Dan itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.